Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,90% ke angka 6.493. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini berada dekat dengan daerah supportnya. Apakah ada potensi untuk rebound atau malah melanjutkan penurunan? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Wika. Wika hari ini turun 2% lebih ke harga 1.220. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Wika berada dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 1.215. Dan hari ini Wika telah turun di bawah support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.235. Memang ini belum terkonfirmasi break dan Wika masih berada di atas garis EMA 50. Jadi secara tren saat ini Wika masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Atau lebih gampangnya bisa kita jadikan harga 1.200 untuk patokan. Jadi selama masih bertahan di atas harga 1.200, Wika minimal trennya masih sideways. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila ternyata dalam satu minggu ini Wika terkonfirmasi turun di bawah harga 1.200. Apabila harga 1.200 terlewati, Wika akan mulai bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mengarah ke bawah. Dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% ini masih disertai distribusi. Dan asing hari ini juga masih melakukan distribusi. Dan selama 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing sudah mulai keluar dari saham Wika. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin membeli saham Wika, wait and see dulu. Apabila masih bisa bertahan di atas harga 1.200, teman-teman bisa entry dengan trading jangka pendek di harga 1.300 apabila masih gagal break. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 1.200 juga masih oke. Tapi apabila harga 1.200 terlewati, sebaiknya jangan entry dulu. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas, juga pertimbangkan untuk cut loss apabila harga 1.200 terlewati. Atau teman-teman mau hold selama masih bertahan di atas harga 1.000 juga sebenarnya masih oke. Tapi apabila teman-teman beli di harga atas, apabila ternyata dia turun di bawah harga 1.200 dan menuju harga 1.000, kerugian teman-teman sudah lumayan tinggi. Jadi semua balik lagi ke teman-teman bagaimana trading plan-nya. Tapi yang jelas apabila harga 1.200 terlewati, Wika trennya akan mulai jelek dan akan mulai bergerak downtrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham RAS. RAS hari ini juga turun 2% lebih ke harga 715. Dan penurunan ini membuat RAS berada tepat di support di EMA 50 di harga 715 dan untuk support di EMA 150 tepat di harga 700. Jadi sama selalu saya jelaskan apabila sebuah saham berada di atas garis EMA 50 dan 150 secara tren dia masih aman. Tapi apabila ternyata support ini terlewati, hati-hati trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya juga RAS bisa kita lihat mulai bergerak uptrend setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Tapi pada saat menyentuh harga 800 masih gagal break, saat ini mulai bergerak turun. Selama masih bertahan di atas garis EMA 150, minimal RAS masih akan bergerak sideways. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% ini masih disertai distribusi. Tapi asing 3 hari terakhir ini terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat RAS juga masih ada potensi untuk turun mengetes harga 700. Apabila teman-teman ingin membeli saham RAS, bisa tunggu di sekitar harga 700. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa entry dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 750 apabila masih gagal break. Karena saat ini harga 750 merupakan resisten dari saham RAS. Dan untuk teman-teman yang ingin hold, masih bisa hold selama masih bertahan di atas harga 700. Apabila support di harga 700 atau garis EMA 50 terlewati, hati-hati RAS juga akan mulai bergerak downtrend. Berikutnya saya menganalisa saham SRTG atau Saratoga. Saham Saratoga hari ini ditutup bertahan di harga 2020. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini saham Saratoga turun lumayan dalam.
Sebelumnya berusaha untuk naik di atas harga 2400 dan ternyata masih gagal break. Setelah itu langsung turun mendekati garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 1980. Dan hari ini masih bertahan di atas support psikologis di harga 2000. Jadi secara tren juga Saratoga masih aman selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Bisa kita lihat beberapa kali garis EMA 50 juga masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi walaupun masih berada di atas garis EMA 150, saran saya apabila garis EMA 50 terlewati, teman-teman sudah harus hati-hati karena garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh untuk saham Saratoga. Jadi walaupun turun di bawah garis EMA 50 masih bisa bertahan di atas garis EMA 150, trennya sudah mulai jelek dan penurunannya dari harga 2400 ke di sekitar harga 1650 sudah sangat dalam. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun ada sedikit distribusi. Tapi menariknya bisa kita lihat asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini walaupun lebih banyak merahnya asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya Saratoga layak untuk masuk ke watchlist teman-teman. Pertama karena saat ini sudah turun lumayan dalam dari 2400 ke 2000 dan saat ini juga dekat dengan garis support di EMA 50. Jadi ada potensi untuk rebound. Plus asing juga masih terus masuk melakukan akumulasi pada saat penurunan ini. Jadi apabila kita mau entry bisa entry di sekitar harga 2000 atau di sekitar garis EMA 50 di 1980 saat terbentuk candle hijau. Untuk target take profit teman-teman bisa jadiin harga 2200 sampai 2400 untuk target take profit apabila memang teman-teman tujuannya trading jangka pendek. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Tapi seperti yang penjelasan saya di awal, tapi hati-hati apabila terlihat garis EMA 50 terlewati untuk saham ini. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham BBNI. Hari ini BBNI turun 0,73% ke harga 6.800. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat BBNI berada tepat di support di harga 6.800. Dan secara tren, memang dalam 1 minggu terakhir ini BBNI sudah mulai bergerak turun, tapi garis uptrend BBNI belum patah. Jadi selama masih bertahan di atas harga 6.800, bisa kita lihat polanya apabila berhasil rebound, ini masih ada pola uptrend. Tapi apabila ternyata dalam 1 minggu ini BBNI turun di bawah support di harga 6.800, maka terkonfirmasi garis uptrend BBNI patah. Dan ada potensi untuk lanjut turun mengetes garis EMA 50 yang saat ini di harga 6.125. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, pada perdagangan hari ini terlihat ada sedikit distribusi. Tapi untuk data pergerakan asing juga bisa kita lihat menarik untuk kita amati. Asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Walaupun 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat ini masih merah. Tapi asing terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi saham BBNI juga menurut saya layak untuk kita masukkan ke watchlist. Apabila besok berhasil bertahan di atas harga 6.800, masih bisa spekulatif buy dengan target di sekitar harga 7.000 sampai 7.300 karena ini merupakan resisten saat ini. Atau ternyata apabila besok masih lanjut turun, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 6.000 sampai 6.200 untuk entry-nya. Jadi apabila support ini terlewati, ada potensi BBNI untuk lanjut turun menuju harga 6.000 sampai 6.200 yang merupakan daerah support saat ini. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, secara tren jangka menengah BBNI masih aman. Dan apabila asing masih terus melakukan akumulasi, saya lihat BBNI masih ada potensi untuk rebound kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.